sekalipun amil itu kaya, dia terima zakat karena statusnya sebagai amil, bukan sebagai fakir, bukan sebagai miskin. Dia tidak fakir, tidak miskin, dia orang mampu tapi dapat, ya, tapi dia menerimanya melalui amil. Kalau dapat imannya, jangan lagi ngaku mualaf, ya. Maklumlah, saya lihat berpuluh-puluh tahun mualaf terus, ya. Sahabat tu marah dia kalau digelar mualaf dia, ya. Umar tak terima dia. Status mualaf selesai kalau imanmu sudah kuat gitu. Sahabat tu mualaf bukan? Mualaf semua itu. Jadi hamba saya itu lain dengan pembantu lain. Hamba saya tak digaji, pembantu digaji. Jangan lupa subscribe, like, and share. Lanjutan yang lalu, ya, ini melanjutkan asnaf berikutnya yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, sudah kita bahas. Yang kedua miskin. Yang ketiga, ya, ini termasuk mustahik yang berhak menerima zakat, yakni wal amilu atau amil, ya. Nah, amil yakni orang yang mengurus zakat, ya, orang-orang yang mengurus zakat. Dikatakan wal amilu ay walau ghaniyan, ya, sekalipun amil itu kaya, dia terima zakat karena statusnya sebagai amil, bukan sebagai fakir, bukan sebagai miskin. Dia tidak fakir, tidak miskin, dia orang mampu tapi dapat, ya, tapi dia menerimanya melalui amil. Dia mustahik, orang yang berhak menerima zakat sebagai amil. Kita lihat di sini, ya, rincian amil. Siapa saja, ya, petugas-petugas dari amil ini yang diperlukan, yaitu kasa'in atau sa'i. Ini adalah dijelaskan wa huwa may yab'atsuhul imam, ya, sa'i ini adalah orang yang diutus oleh imam, ya, li akhadil zakat, ya, untuk mengambil zakat. Imam di sini pemimpin lah, ya, sultan. Jadi sultan bisa menunjuk, ya, seorang sa'i untuk mengumpulkan zakat atau mengambil zakat. Kemudian lagi waqasimin atau waqasim, yakni orang yang membagikan zakat. Ini rincian, ya, dari struktur amil itu banyak tugas-tugasnya, ya, banyak tugas-tugasnya. Tadi sa'i orang yang memang dipilih oleh sultan, dia adalah pemimpinnya, ya, untuk mengambil zakat. Nah, rinciannya di bagian itu ada namanya qasim, orang yang membagikan zakat. Kemudian wahashir, wahashir adalah orang yang mengumpulkan zakat, ya. La qadin, adapun qadi tidak termasuk. Qadi atau hakim tidak termasuk amil karena dia digaji dari baitul mal, ya, dia tidak boleh diambil dari uang zakat. Ya, baitul mal. Sultan juga begitu, wakil sultan juga begitu, dia tidak termasuk amil karena diambil kehidupannya itu diberi dari baitul mal.
Wakil sultan tu tahu tak? Seperti gubernur, bupati, itu wakil sultan. Kalau sekarang sultan tu apa? Presiden lah. Ya, presiden. Ini sedikit nih ya yang disebutkan struktur daripada amil itu. Ya, disebut dengan sa'i, yang kedua qasim, yang ketiga hasyir. Tapi kalau dirincikan lagi, kalau diperlukan boleh, ya, diperlukan boleh. Ini mama ini amil dibentuk oleh sultan, ya, dibentuk oleh sultan, bukan amil di masjid ini, bukan, ya, itu kita sendiri yang bentuk. Tapi ini kalau pemerintahan Islam dibentuk seperti ini, ya, lebih rinci lagi. Nah, kata ulama, kalau diperlukan ada lagi, yaitu al-katib, yang mencatat. Yang mencatat lain orangnya lagi. Apalagi wal hasib, yang menghitung, lain lagi orangnya. Mau pandai ngitung tu langsung, ya. Kalau pemerintahan Islam, si A ini belum keluar zakat, datang, amil datang, sama-sama orangnya yang mengambil dan yang menghitung. Harta kau berapa? Sekian. Keluarkan 2,5%, sekian keluar. Mau pandai ngitung itu, ya. Harta kau berupa apa? Hewan, hitung berapa ekor. Harus pakar memang yang hitung. Kau simpan apa? Emas berapa gram? Ya. Itu perak berapa gram? Begitulah. Jadi diambil, harus ada ahlinya turun, timnya turun. Kemudian diperlukan lagi wal hafiz, yang menjaga zakat. Ada harus yang menjaga zakat, tak boleh hilang. Kalau hilang tanggung jawab, ya. Kalau diperlukan lagi ada namanya wal jundi. Wal jundi ini pengawal zakat. Harus dikawal, udah dijaga, dikawal lagi. Mungkin mengambilnya di ketapang, bawa ke sini dikawal tuh, jangan sampai dicuri orang. Seandainya begitulah. Ya. Jadi banyak, ya, banyak bagian-bagian daripada amil ini, masing-masing dengan tugasnya. Ulama berkata, itu pun kalau diperlukan boleh lagi ditambah. Ya, boleh lagi ditambah. Apalagi ada lagi namanya al-arif. Al-arif itu orang yang sangat mengenal orang-orang yang berhak menerima zakat, ya, dan lain-lainnya. Ya begitu. Berapa bagian daripada amil ini? Berapa bagiannya? Ya. Kalau 8 asnaf, ya, ulama mengambil kesimpulan 1/8, tapi dalam kitab ini tidak boleh. Kok 1/8? Kasihan fakir miskin. Ya, jumlah amil dengan fakir miskin mana paling banyak? Kok 1/8? Untunglah amil, ya kan? Maka disesuaikan. Jangan sampai timbul kecemburuan sosial, amil lebih banyak dapat daripada asnaf yang lainnya. Ya, begitu. Ya. Udah selesai ya. Sekarang mu'allaf. Wal mu'allafatu man aslama wa niyatuhu dha'ifah. Yani mu'allaf. Siapa mu'allaf? Orang yang keislamannya masih lemah niatnya, ya. Jadi kalau masih lemah, keimanannya belum mantap, kita lihat ada tanda-tanda seperti itu, terus kita sokong, kita beri dengan zakat setiap tahun. Kalau udah kuat bagaimana? Kalau udah kuat imannya, jangan lagi ngaku mu'allaf, ya. Maklumlah, saya lihat berpuluh-puluh tahun mu'allaf terus, ya. Sahabat tu marah dia, kok digelar mu'allaf dia, ya.
Umar tak terima dia. Status mu'alaf selesai kalau imanmu sudah kuat, kata dia. Sahabat tu mu'alaf bukan? Mu'alaf semua itu. Ya, mu'alaf semuanya. Nah, jadi mu'alaf itu selama keimanannya masih lemah dengan Islam. Nah, dengan diberi zakat itu mudah-mudahan menjadi kuat. Akhirnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian atau juga aulahu syarafun yuqa'u bi'ita'ihi islamu ghairihi. Atau juga dia sudah kuat keislamannya, boleh juga diberi ya ini orang yang mempunyai kemuliaan, dia Islamnya sudah kuat, dia punya kemuliaan. Yang terjadi kalau ia diberi, ya orang lain pun masuk Islam, berarti dia punya figur yang baik, yang bagus. Nah, dia ini boleh diberi, karena dengan memberi dia orang berbondong-bondong masuk Islam. Boleh juga. Itu trik, cara bagaimana untuk meraih sebanyak-banyaknya orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat hidayah milik siapa? Milik Allah. Tapi ikhtiar jalankan. Kadang ikhtiar itulah di situ hidayah Allah datang. Nah, ya kan? Kalau kita secara hakikat hidayah milik Allah. Yang mengislamkan adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebab-sebab pun dihargai. Sebab-sebab pun dihargai. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Nabi berkata, ya Ali, kalau orang masuk Islam sebab lisan kau mendapatkan fadilah lebih afdal daripada dunia beserta semua isinya. Sebabnya itu ya luar biasa pahalanya. Tapi hakikat hidayah milik Allah. Nah, jadi jalankan ikhtiar, ya, sebanyak mungkin orang masuk Islam makin bagus. Nah, jadi orang tersebut boleh disantuni zakat setiap tahunnya. Dengan begitu orang akan lebih banyak menerima agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian selanjutnya wariqabul mukatabuna. Namanya riqab mukatab. Ada hamba sahaya namanya mukatab. Mukatab ni siapa? Orang yang dijanjikan kemerdekaannya. Ini diberi zakat. Ya, diberi zakat. Kitabatan sahihatan, yaitu ketentuannya benar. Ada seorang tuan. Ini zaman dulu dah ni ya, sekarang tak ada lagi dah ni. Asnaf ini gugur ni ya sekarang. Ya, asnaf ini gugur. Tak ada lagi hamba sahaya. Cuma kita bahas saja untuk sekadar tahu. Jadi hamba mukatab ini dijanjikan kemerdekaannya oleh tuannya. Tuannya berkata kepada hamba sahaya itu, kalau kau ada uang sekian, 2 tahun ke depan aku merdekakan kau. Begitulah dia. Maka hamba mukatab ini mencarilah gimana cara mau merdeka. Dia berharap untuk mendapatkan uang zakat. Uang zakat itu. Nah, diberikan uang zakat boleh. Setelah dilunaskan uang itu, tunggu 2 tahun akan datang, dia dimerdekakan. Jadi ada hamba sahaya yang selama-lamanya hamba sahaya. Kasihan hamba sahaya. Ya, dia tidak merdeka, dia siap mengabdi dan tak dibayar. Itu, ya, tak dibayar, betul-betul ngabdi, kena dijual, ya, kena dijual. Jadi kasihan, termasuk azab yang pedih. Orang merdeka ditangkap, dijual, yang makan harganya itu, kata Nabi, aku tak pernah lihat azab yang paling berat. Kata Nabi, itulah dia. Ya, bukannya nyaman dia. Dijual susah mau merdeka, mimpi bisa merdeka, mahal bayarannya.
Makanya amalan begini ini mau jiwanya betul-betul dermawan, imannya kuat, dibayar dengan harga yang tinggi. Di masa Nabi yang banyak berbuat begini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Bilal berkata, aku sampai kapanpun tak bisa membayar jasanya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar tidak minta balasan, tapi Bilal merasakan bisa mimpi itu sulit jadi kenyataan. Hamba saya untuk merdeka kena dibayar dengan harga yang begitu mahal. Tapi Islam datang dengan uang zakat nih, perlahan-lahan perbudakan hilang sudah, ya, hilang langsung, ya, karena keberkahan ajaran dari Rasulullah SAW. Ya. Sekarang tak ada lagi ya, ini asnaf ini gugur, tak berlaku lagi, ya, tak berlaku lagi. Kalau perempuan jadi hamba saya, tuannya boleh kumpul dengan dia. Jadi pembelian tu jadi mahar lah, boleh kumpul. Itu makanya dulu adanya azal, tahu azal? Nah, kalau bersetubuh tu dimuntahkan di luar. Tak paham lah Quran. Dulu KB-nya begitu. Dulu KB begitu, muntahkan di luar. Dia tidak mau punya anak. Orang Arab dulu tidak mau punya anak dari istri hamba sahaya. Kalau sudah terlanjur hamil, anaknya jadi merdeka tu, karena bapaknya bukan hamba sahaya. Anak jadi merdeka, boleh kumpul. Jadi kita ikut bagaimana kesepakatan para ulama. Ya, jadi hamba sahaya itu lain dengan pembantu lain. Hamba saya tak digaji, pembantu digaji. Hamba sahaya boleh kumpul dengan tuannya, pembantu tak boleh. Mana pula boleh? Ya. Fa yu'tal muqatabu aw sayyiduhu bi'idzni. Maka diberilah mukatab tersebut dari wang zakat. Ya. Atau juga tuannya. Tuan si pemilik hamba saya tersebut biiznihi, dengan izin daripada hamba sahayanya. Jadi dibayarkan langsung ke tuannya. Ini uang zakat untuk janji ku merdekakan kepada hamba sahaya. Ini pun aku berikan atas izinnya. Dibayar sudah sesuai janji. Tahun depan atau 2 tahun akan datang janjinya, maka merdekalah dia. Ya. Yaitu dainah, hutangnya tadi yang dijanjikan. In ajiza anil wafa, jika dia lemah untuk melunasinya. Jadi hamba sahaya itu kebanyakan lemah lah untuk melunasinya, tidak mampu dia, maka uang zakat membantunya. Wa in kana kasuban, sekalipun orang itu ahlul kasab, hamba sahayanya pandai kerja, tenaganya kuat, boleh dikasih uang zakat. Ya, tidak harus dari usaha dia ngumpulkan duit bayar. Nah, dia cuma ngabdi saja sama tuannya. Nah, jadi uang zakat sangatlah membantu. La min zakati sayyidihi li baqaihi ala milki. Maka tidak diperbolehkan, ya, tidak boleh diberikan uang zakat dari zakat tuannya, tak boleh. Ya, tuannya akan memerdekakan hamba sahayanya. Boleh tidak zakat tuannya dibayarkan? Tidak boleh. Harus dari harta orang lain. Kenapa? Dia kepemilikannya masih. Ya, dia masih hak tuannya. Begitu aturannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Allah lah yang lebih mengetahui kebenaran. Ini kajian para ulama tentang masalah ar-riqab, hamba sahaya atau mukatab yang akan dijanjikan kemerdekaan. Baik jamaah sekalian, berapa dah tu? Fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, kemudian hamba sahaya. Tinggal 2 lagi. Ya, tinggal 2 lagi. 3 lagi. Al-gharimin, orang yang terjepit hutang.
nanti kita bahas. Siapa saja orang terjepit utang, ya, ciri-cirinya bagaimana, perlu saksi enggak? Nanti dibahas.